Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh di dalam setiap aspek kehidupan. Visi Legacy adalah memimpin 1000 pemimpin di tahun 2030. Misi Legacy adalah untuk memimpin banyak orang mempunyai hidup yang berkelimpahan. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan message yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, tetap semangat, and please welcome. Di tahun lalu beliau ini leadernya adalah orang yang luar biasa, punya mindset bisnis. Nah, ini banyak mengajari kita soal mindset bisnis, teman-teman. Banyak merubahkan hasil kayaknya pemikiran-pemikiran beliau yang sudah banyak makan asam garam, teman-teman. Nah, pastinya teman-teman nggak boleh ini pepatah dari orang yang sudah berpengalaman. Jadi teman-teman perlu dengerin baik-baik. Dan juga beliau berhasil melahirkan seorang leader yang luar biasa yang gue lihat ini benar-benar hasil dari hubungan yang dalam, nggak cuma di bisnis tapi ada kehidupan yang benar-benar dekat gitu antara leader dan juga partner dulu waktu zaman partner. Nah, dan hasilnya pun benar-benar nyata, teman-teman. So, kita mau lihat apakah ada Monday Punch. Adakah? Ada langsung ya. Oke. Wow, kita mau welcome kita tahu ya secara luar biasa. Dan juga Ci Amel. Cici Amel, teman-teman. Kasih applause dong, open mic, boleh kasih supportnya yang terbaik buat Ko Victor dan Ci Amel. Halo. Oke. Ko Victor. Ko Victor. Halo Ci Amel. Halo. Halo. Daniel. Dengerin Daniel seneng loh, gue lucu banget loh hari ini loh. Ya, pagi-pagi ini jadi ceria ya. Menghibur sekali ini Daniel loh. Oke. Ci Amel ini, by the way, gue tuh jarang banget ketemu Ci Amel ya. Jadi kayaknya gue nggak pernah ketemu dia di kantor, kayaknya udah nggak pernah sekarang ketemu karena dia sering di luar, teman-teman, di luar untuk dia prospek, untuk rekrut, itu luar biasa tuh. Dan terakhir kali kayaknya gue ketemu Ci Amel itu kayaknya pas lagi gue berenang ya, Ci Amel, kalau lu inget ya. Lu di Abadi. Oh iya, lu kenapa ingetnya Ci Amel berenang? Wah, lu gue juga aja lu. Dari jauh, itu siapa? Oh, Ci Amel lagi berenang. Guanya yang lagi berenang, Ci Amel lagi nemenin anaknya berenang. Oh. Gue berenang sama Zoe. Kirain lu ngincar Ci Amel berenang. Terus ternyata Ci Amel kan. Untung nggak macem-macem. Tapi itu baru tahu gue ternyata, Nil. Dia berenang itu setelah jadi AAD. Iya, sebelumnya gue nggak pernah lihat gitu soalnya. Berarti artinya dia kerjanya mati-matian dulu dan akhirnya dia menuai loh sekarang. Nah, kita pengen tahu, by the way, guys. Kan kalau Ko Victor udah sering nih dia sharing background-nya dia seperti apa. Kayaknya kalau background Ko Victor nggak perlu lagi ya, dia pebisnis yang kita tahu seperti itu. Nah, tapi kita jarang banget nih denger background-nya Ci Amel. Boleh dong ceritain secara singkat background-nya Ci Amel sebelum bergabung di bisnis Prudential dan kenapa akhirnya lu bisa join, Ci? Background saya dulu sih kerja di bank ya. Pokoknya lulus kuliah cita-citanya pengen kerja kantoran, jadi ya kerja di bank, pernah di HSBC sebentar, udah gitu pindah ke Lipo pas resign sih 11 tahun, jadi pernah nyobain ya posisi customer service, udah gitu jadi sekretaris, pernah ke Jakarta jadi sekretaris direksi, udah gitu balik lagi ke Bandung, terakhir jadi marketing, udah gitu ketemu Ko Victor. Pas lagi jadi marketing tuh, udah balik ke Bandung 2011. Jadi join bisnis ini, ya pas lagi 2012, diajakin ketemu sama jadi ya join di Prudent gitu. Tapi sebelumnya kenal atau enggak sih? Atau gara-gara di bank urusan Sebelumnya banking? kenal. Oh, sebelumnya kenal. Gimana, sorry? Sebelumnya kenal sama Ko Victor? Apakah dari teman apa dari urusan Victor banking? Tuh teman baiknya. Ko Victor tuh teman baiknya cici saya pas waktu SMA. Jadi udah kenal dari dulu. Soalnya lagi SMA, Ko Victor main sama cici saya tuh saya suka dibawa-bawa. Jadi udah kenal dari SMA, dari saya SMA dulu gitu. Jadi udah tahu lah gitu.
Pantes soalnya nggak mungkin seumuran kan ya? Jauh. Aku baru sadar tujuannya lu nanya begitu tuh itu ya. Enggak, bukan. Bagus ini bener Daniel ya, bagus ya. Sharp banget kok Victor hari ini. Oke. Wow, iya ya. Jadi ternyata kenalnya dari cicinya Ci Amel ya. Mm-mm. Nah, terus kalau boleh tahu ya, kenapa lu akhirnya joinnya di Pru, Ci? Dan atau mungkin Nah, di Legacy ya? Karena mungkin kan ada banyak kenapa pilihan. bukan yang lain? Lu Ya. kan dari bank juga, dari bank itu kan ada banyak tuh pilihan untuk punya masuk ke asuransi kan ada banyak tuh biasanya kan AIA lah atau dan lain-lain. Nah, kalau boleh tahu kenapa pilihnya akhirnya Legacy, Ci Amel? Sebetulnya dulu tuh waktu 2000 berapa ya, pernah join juga di Prudential di kantor, Ahmad Yani. Gara-gara Oh. diajakin sama temen, tapi nggak jalanin sih. Ya udah cuman buka polis buat diri sendiri, udah gitu udah aja. Terus kenapa joinnya di Prudential, karena dulu sih sebenarnya pas dari banking nggak kepikiran sih pengen join di asuransi. Tapi pas lagi ketemunya, pas lagi di Bandung ketemunya sama Ko Victor kan diceritain tentang ya tentang karena ngobrol sama Ko Victor ya udah joinnya di Prudential, di Legacy gitu. Oh. Kenapa tuh? Tertariknya kenapa dulu awal-awal sih? Dulu pertama join di Ahmad Yani sama di Legacy itu yang membedakannya apa? Selain Ko Victornya gitu ya. Apa sih poinnya yang Ko Victor ceritain yang bikin lu jadi klik gitu? Waktu dulu tuh yang waktu join di Ahmad Yani udah lama banget ya, terus nggak pernah beberapa kali sih ke kantornya gitu, tapi kayaknya seiring dengan udah beberapa tahun saya kan pergi ke Jakarta dan lain-lain, pas balik lagi ke Bandung tuh jadi marketing. Nah, ketemu sama bosnya tuh cukup brutal, cukup brutal dan ya tagih target gitulah, gebrak meja. Jadi terus ngobrol sama Kak Victor, Mel lu kalau pengen tahu 5 tahun lagi lu jadi apa, lu lihat yang lebih lama dari lu 5 tahun. Gue lihat 5 tahun supervisor gue, jadi kayak gitu doang, terus masih dibentak-bentak juga masih DM. DM-nya udah 10 tahun lebih lama kali ya. Tapi gue nggak pengen juga kali kayak gitu ya. Terus ya jadi tertarik sih buat juga gue lihat ternyata di Proofforce ternyata join tuh di 2012 loh. 2000. Jadi ya udah pas lagi di bank itu ya udah ya lah kok gue mau kok gitu. Gue kan orangnya jadi kayak ya lah mau gitu. Ya udah gitu. 12 ya tapi udah join gitu. Wow. Bener banget kata Ci Amel ya. Kalau kita mau lihat kita kayak apa, kita lihat 5 tahun orang yang lebih dulu dari kita. Nah, itu kita kalau lakuin hal yang sama, nanti kita ya ujung-ujungnya mungkin jadi kayak dia. Nice. Jadi Jadi kalau boleh bener tahu banget. apa itu kan dari segi si Amelnya tuh berarti kan diceritain sama Ko Victor dikasih tahu pertanyaan yang menariknya adalah 5 tahun ke depan lu mau jadi apa? Lu tinggal lihat orang yang udah join di kerjaan lu 5 tahun sebelumnya. Dan gue pengen lihat juga dari sisi Ko Victor. Kan lu kenal sama cicinya kan? Kenapa akhirnya lu memutuskan untuk lu rekrutnya dedenya? Gitu kan kalau gue pribadi pasti kan gue akan yang lebih kenal ya cicinya ya gue akan coba rekrut cicinya gitu ya. Tapi kenapa lu memutuskan untuk rekrut Ci Amel kok? Di bawah Duren 3. Enggak, jujur gue dulu sama Amel itu kenalnya sekilas. Jadi berapa kali pernah main bareng sama si Amel. Pernah diajak sekali, paling 2 kali ya Mel ya. Kayaknya nggak sering juga. Cuman gue tahu ini adiknya si Email teman baik gue. Nah terus sekali waktu gue pas UM atau SUM ya. Ya namanya kita bisnis asuransi kan nggak boleh berhenti berpikir ya. Jadi sekali waktu gue keingetan si Email nih. Email teman gue itu orangnya semangat banget, lucu banget, terus ngomong pintar. Cuman dia waktu itu lagi di Jogja. Gue kontak dia, susah ketemu, susah apa, mau ceritain susah. Ya, karena dia di kota Jogja. Nah, jadi orang pertama yang gue kepikiran, Mel, koko lu aja lah, sini gue rekrut. Nah, gue kenal sekeluarga, jadi awalnya dari kokonya. Oke. Kokonya. Nah, jadi ke Ko Alfon gue. Jadi gue ke Ko Alfon, gue ceritain tuh ke Ko Alfon.
Nah, akhirnya Ko Alfon cukup tertarik. Cuman waktu itu salahnya mungkin gue nggak follow up-nya terlalu sering. Akhirnya Ko Alfon gabung, tapi gabung ke Konardi kalau nggak salah, ya Mel ya? Gabung ke Kotomi ya? Konardi ya? Yang kau Willy itu yang Willy aku yang Oh iya, sepedahan tuh. Willy. Ko Alfon gabung ke situ. Nah, ternyata tapi Ko Alfon nggak terlalu fokus di situ, cuman akhirnya sekali waktu Ko Alfon bilang, Fik, coba adik gua aja tuh. Nanti kalau Amel balik ke Bandung, gua kasih tahu, oh ya udah, Amel boleh juga. Jadi jadi kalau lu tanya, Amel ya boleh siapa juga. siapa aja gua rekrut. Iya, betul. Ya, siapa aja gua rekrut. Jadi akhirnya gua pas Amel, gue denger tuh Alfon cerita Amel lagi balik di Bandung, nah, langsung gue kontak Amel, Mel, gue mau ketemuan, gue ceritain. Jadi ya kita bisnis di sini nggak boleh habis akal sih menurut gue ya, karena gue itu akhirnya telepon temen gue punya Cici, temen gue punya Koko, dede gue punya temen, dede gue punya ya siapanya, pokoknya siapa aja sampai temen dede Koko temen dede gue. Nah, sampai itu pun gua kontak. Oke. Jadi dede gua dia punya temen, kokonya gua kontak juga. Nah, jadi menurut gua ya namanya kita kalau bangun bisnis ya siapapun kita ceritain gitu kan. Yes. Gue setuju kok. Siapapun kita ceritain, tapi nggak siapapun kita rekrut dong pastinya. Betul. Gua mesti kira-kira suka dulu orangnya. standar apa aja kok yang lu pakai buat lu ngerekrut orang, karena gue lihat tim lu bagus-bagus tuh kok. Tim lu orang-orangnya kayaknya profesional semuanya, bukan yang nggak ada kerjaan gitu ya. Gue nggak ada gawe nih, ya udahlah gue cari masuk ke timnya Ko Victor gitu. Nah, lu nggak begitu tuh, bukan orang yang kayak gue maksudnya lagi nganggur gitu-gitu ya. Tapi orang-orang yang kerja semua, yang profesional semua, yang berbisnis, mereka join di grup lu kok. Nah, kalau boleh tahu apa sih apa yang lu lihat pertama, dan yang kedua gimana sih cara lu ceritain? Kalau gua ya ngerekrut orang itu pertama gua mesti suka, Glenn. Karena gua kalau lihat Amel gitu ya, keluarga Amel itu baik. Jadi kokonya, emailnya, Amelnya itu baik semua. Jadi gue suka tuh untuk apa ya? Gue pikir kan kita bakal berpartner kalau di sini terus puluhan tahun nih ya. Kalau gue nggak suka, kayaknya gue ketemu orang tiap hari bosen juga kali ya. Udah males, sudah apa. Nah, tapi gue tahu Amel baik keluarganya. Jadi gue untuk berpartneran sama mereka nggak ada problem tuh, Glenn. Itu satu. Terus yang kedua yang gue paling suka adalah menurut gue integritas. Nah, gue kalau ngerekrut orang apa ya, menurut gue, walaupun gue juga nggak ngomong gue 100%, oh berarti lu berintegritas sekali, kok enggak. Tapi maksud gue ngusahain supaya partner gue itu gue dapetnya yang apa ya, gue kalau bikin janji nih Glenn contohnya ya, oke kita ketemu jam 9 ya Mel ya, oke Ko Victor jam 9. Nah kalau dia jam 9 terlambat, dia kasih tahu, nah itu masih mending. Tapi kalau dia terlambat, nggak kasih kabar, nah itu biasanya gue udah males Glenn. Jadi gue ngerekrut di awal, karena orang itu dilihat dari hal-hal kecil kan. Yes. Gitu. Dan gue selalu percaya gini, kalau orang baik, dia punya integritas, ada satu titik Tuhan pasti angkat hidup dia. Gak usah pusing itu mah. Ya, tapi kalau lu udah nggak punya integritas, lu juga nyebelin, ya Tuhan mau ngangkat lu juga setengah mati kan. Lagian nggak ada gunanya diangkat gitu loh. Bikin ngesel-ngeselin. Bisa mah bisa Tuhan pasti ya, cuman ya ngapain gitu. Tapi kalau itu yang mungkin kriteria gue pertama. Kan. Terus kalau gue ngerekrut, dari dulu sampai sekarang sih gue kalau ngerekrut bicara tentang bisnis. Ya ada masanya di mana gue sempat hilang tuh confident tentang bisnisnya gimana. Tapi hari-hari ini gue cukup confident. Nah, tapi ada satu masa tuh ya gue inget dulu gue pernah cerita sih mungkin di meeting leader. Gue pernah ada ketemu lagi makan pecel lele persaudaraan, terus ada satu Koko sama Cici, dia kerja pakai baju Dunlop gitu, nah kalian Dunlop berarti dia kerja di ban ya, gue pikir. Terus dia kasih makan anaknya, dia ngobrol sama istrinya, nah itu gue suka tuh. Ya udah gue samperin, gue ajak kenalan. Kok, gue Victor kata gue ya. Terus gue bilang gue mau ceritain satu bisnis, sekarang gue dari Prudential. Ya pertamanya nggak langsung gitu ya, gue bilang dulu, kok gue dari tadi liatin lu sama anak deket, sama istri sayang nih, pasti seneng banget nih anak sama istrinya ya. Terus gue bilang ya gue mau ceritain gue ini waktu itu gue tahun keberapa ya, waktu itu ada Nadia tuh, gue bareng sama jadi Nadia lihat, jadi gue bilang gue suka, gue liatin lu, gue ngerasa lu sayang sama keluarga lu, boleh nggak
gue mau ajakin lu ke satu bisnis yang benar-benar merubah hidup gue, kata gue. Gitu. Nah, jadi itu sih kalau gue ceritain apa yang gue alamin sih, Glenn, ya. Maksud gue di Prudential hidup gue berubah, punya kesempatan, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Nah, kan itu kan menyenangkan tuh, nggak semua orang punya kesempatan itu kan, Glenn. Yes. Gitu. Wow, boleh Wow. kasih applause teman-teman buat Ko Victor dong. Victor. Baru berapa menit aja kita udah dapetin banyak ya dari Ko Victor. Yes. Ko Victor. Berarti tadi tips dari Ko Victor atau maksudnya apa yang Ko Victor lakuin tuh pastinya rekrut siapa yang kita suka. Nah, pastinya kalau kita suka sebetulnya secara value itu udah mirip sama kita gitu, paling enggak. Nah, jadi kita bisa ceritain mereka soal bisnisnya. Nah, sekarang gue penasaran nih buat Ci Amel dan Ko Victor. Nah, jadi tadi Ci Amel cerita terdaftar tuh sebetulnya 2012. Nah, tapi dari Ko Victor dulu deh. Ko Victor, apa yang lu lakuin sehingga akhirnya Ci Amel itu bisa memutuskan buat full time, Ko Victor? Nah, dan setelah Ko Victor ceritain, nanti pengen tahu juga nih dari Ci Amel, kenapa Ci Amel akhirnya memutuskan buat full time? Nah, pastinya kan ada keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh Ko Victor dan juga Ci Amel juga. Gitu. Boleh dari Ko Victor dulu, apa yang lo lakuin, Ko Victor? Sehingga Ci Amel itu akhirnya full time. Jadi kalau Amel itu sebenarnya kalau dibilang full time belum full time banget, Daniel. Amel itu menurut gue lebih ke full heart. Karena menurut gue Amel pernah full time di Prudential. Nah ini kita ngomong kenyataan, tapi belum full heart. Nah ketika dia full time dan nggak full heart, sebenarnya hasil itu nggak lebih bagus dari sekarang. Wow. Ya jujur ya ngomong ya. Jadi kalau teman-teman nih ya full time, tapi teman-teman nggak ada hatinya di Prudential, menurut gua confident-nya nggak, nah itu nggak bisa. Jadi ada satu titik Amel itu 2000 berapa ya sempat ngomong, kok boleh nggak saya minta izin saya untuk kerja lagi, ya karena waktu itu memang di Prudential-nya kurang maksimal menurut gua. Nah gua cukup percaya sama Amel dari pertama sekali lagi karena gua tahu Amel orang punya integritas, ya ngomong apa adanya, jujur, dan itu menurut gua gua put value di situ tuh. Ya, jadi menurut gue itu priceless. Jadi ketika dia balik minta izin kerja, gue bilang nggak apa-apa Mel, sok Amel jalanin aja kalau Amel bisa. Nah akhirnya dia jalanin. Nah ada satu titik tiap tahun gue analisis tuh. Jadi waktu 2021 awal tahun, gue tuh bilang ke Amel ini udah saya liatin Amel itu 4 tahun 5 tahun terakhir itu produksi selalu sama. Amel mau full time, Amel nggak full time, produksi 150 juta. Nah, Amel kata gue bilang gini, artinya ya sebenarnya untuk ada di 150 juta buat Amel itu udah ada habitnya, benar nggak? Ya. Sekali lagi nih, kita itu kan sebenarnya dibentuk habit. Kalau Amel pengen PCC, dia perlu punya habit seperti Glenn, karena Glenn pernah PCC. Simpelnya gitu, gue nggak pernah PCC, berarti habit gue untuk ceritain ke orang, nggak sehebat Glenn. Itu simple, menurut gue. Nggak usah nyalahin market, nggak usah nyalahin apa, ya, habitnya aja nggak ada. Nah, jadi gue bilang ke Amel, mau nggak tahun ini kita bikin terobosan? Gue percaya, kalau untuk jualan, Amel tuh 400-500 pun gue percaya bisa. Gue nggak menurut gue bilang karena Amel mah orang banyak percaya ngelihat muka lu juga bukan muka tukang tipu ya. Kayak siapa sih muka tukang tipu? Ada lu dulu teman gue ya kuliah bukannya kayak tukang tipu, seriusan kasihan ya semua orang merasa pengen ditipu. Parah. Nah, ya tuh si Penny aja tahu tuh muka tukang tipu. Si Penny dulu mikir tuh gue temenan sama ini kenapa kok mau ya? Ada satu muka teman gue mukanya kayak tukang tipu, Amel kan enggak ya. Nah jadi gue percaya. Tapi gue bilang kalau Amel kerjain sama lagi, gue percaya kalau nggak ada yang nggak ada yang dirubah nih habitnya, cara lu ngeluangin waktunya, lu udah pasti lu 150 lagi, lu nggak usah ngapa-ngapain pastilah kata gue nggak mungkin enggak. Nah di situ ya sekali lagi kita leader kan boleh punya confident ya, tapi tetap kan yang ngejalanin Amel. Ya, Amel saya confident terhadap hidup dia,
Kalau dia nggak confident sama hidup dia ya nggak bisa gitu, Glenn. Jadi gue put itu aja ya, maksudnya gue put high value dalam apa yang saya lihat dalam hidup dia, terus gue kasih tahu dia. Nah, karena ada satu quotes tuh bagus ya, bahwa dia bilang gini, ketika ada orang percaya sama hidup orang lain, orang yang dipercayain itu dia bisa ngangkat kekuatannya tuh hampir 50% atau berapa puluh persen kekuatan gitu. Jadi ya menurut saya sih itu tugas saya, tugas kita sebagai leader. Kalau teman-teman di sini hadir sebagai leader dan one day jadi leader, ya kita perlu put trust dalam hidup orang, itu menurut gua. Dan menurut saya Amel hebat gitu loh, bisa. Nah itu sih Neil, jadi awalnya dari situ. Wow. Amel boleh Sekarang ditanggapi? buat Amel? berarti full heart-nya. Kenapa nih full heart? Apa yang mungkin dari Ko Victor lakuin, tapi pasti kan ada yang Ci Amel, oh iya ya, atau oh iya, gue tahu sendiri dan lu putusin sih. Jadi full heart dan ada terobosan berbeda luar biasa. Mel, sinyal lu butut kayaknya tuh Mel. Ini Kalau lagi merenung Ko yang Victor. dilakuin sama ya terus Putus-putus udah kayaknya sinyal lu Mel. Putus-putus Mel. Tapi udah lancar ya sih ya. udah kedengeran ya? Aman sih. Kalau dari saya pertama join sih yang dilakuin sama tadi pertanyaannya apa, sorry. Kok bisa putusnya jadi full heart tadi kan akhirnya dan berbeda. Oh iya. Ya di awal 2021 itu ya Ko Victor selalu bilang sih, gue percaya katanya lu kalau jualan bisa. Nah, saya sih sebenarnya nggak pede. Nah, tapi karena itu benar yang bilang, itu jadi bikin saya, bisa gitu ya gue ya. Oh iya, jadi bikin saya semangat juga sih, bikin saya, oh ya bisa kali gitu ya, sambil di jalan putusin buat full heart-nya. 2021 tuh saya diajakin Ko Victor ketemu setiap Selasa gitu. Tiap Selasa terus saya jadi ada bareng-bareng sama Kolepet gitu. Jadi ada activity buat makan bareng, udah gitu ceritain, kumpulin poin. Terus jadi saya jadi enjoy ngerjainnya gitu karena mungkin ya kebiasaan dulu saya ngantor kan pas lagi di bank suka ada kayak rame-rame bareng, kadang-kadang pas lagi di marketing disuruh prospek terus kita ayo kita kabur kemana gitu ya, jadi kayak rame-rame bareng gitu ya. Nah Selasa itu tuh ada pas kita kumpulin poin, jadi seminggu ketemu berapa orang, nanti kalau misalkan kita nggak nyampe poinnya kita tanggung rame-rame bayarin Ko Victor makan, tapi kalau poinnya nyampe bayarin kita makan gitu, jadi kayak ada enjoyment ya. Nah saya jadi enjoy, ngerjainnya enjoy ya, jadi full heart sih gitu mungkin ya. Wow. Jadi perubahannya tuh dilihat dari Ko Victor, gimana Ko Victor menginvolve Ci Amel untuk kita jadiin ini lebih seru aja ya Ci Amel ya. Lu ada teman juga, terus kita ada kayak sedikit kayak games ya, kita kumpulin poin, kita ngobrol, kita saling traktir gitu. Pantesan Ko Victor berat badannya dari kemarin agak lebih naik sih, kalau gue lihat Ci Amel. Apa-apa lah Glenn. KPI juga Glenn. KPI juga naik pastinya. Iya. Tapi yang waktu yang mau gimana Nil? Yang mau gue highlight Glenn, bagus banget yang dilakuin Ko Victor tuh bener-bener dia mengencourage istilahnya tuh ngeboost ya mungkin dibilang ini ya rasa berharga mungkin dari kita kadang juga kalau partner kita lihat nggak tahu sebetulnya kapasitas diri sendiri, sebetulnya kemampuannya di mana, tapi ternyata leader itu bisa mengangkat itu dan ini ya sampai akhirnya berdampak sedemikian rupa, udah tahu itu bisa gitu, dan itu berharga banget loh sebetulnya. Ya. Gitu. Memang gue lihat juga apa yang kita sebenarnya sebagai leader kita perlu tahu adalah karena semua orang itu ada potensinya.
Dan orang-orang yang Mhm. kita rekrut pertama kita udah suka dengan dia, kita udah lihat integritinya seperti apa, dia pasti punya potensi dan kita yang leader-leader gitu kita punya tugas. Entar gua keselak. Oh, oke. Leader itu punya tugas, Untuk menggali eee, potensi-potensi nah, partner-partner kita gitu maksud Neil. Nah, betul. yang gua suka dari caranya Ko Victor bukan dengan cara gebrak meja kan, yang tadi Nah, misalnya leader-nya iya, ya, tapi gimana sih dia ngasih platform buat Ci Amel kayaknya yang bisa enjoy nih apa nih gitu loh, Ci Amel iya betul itu bareng-bareng juga ya. dan kebersamaannya gitu loh yang dilakuin sama Ko Victor dan yang gua lihat adalah ini yang kemarin gue juga sempat share di Legacy AD ya, gimana sih sekarang Eee, Ko Victor, itu lagi ngelakuin yang namanya one on one-nya bagus. Menurut Mmm, gua itu yang gua baru coba sekarang untuk ngelakuin one on one gitu ya, gimana sih one on one bagus, gimana sih, leader-leader yang hari ini yang lagi top-topnya di game-nya mereka, ya mereka ngelakuin, one on one ya. Dan iya, gimana Ko Victor one on one sama Ci Amel bagus sehingga kebutuhannya Ci Amel bisa dipenuhin dulu gitu loh. Dan wow. gimana caranya potensi Ci Amel bisa digali lewat, jawaban dari kebutuhan Ci Amel. Menurut gue itu keren banget, Neil. Dan menurut gua, kalau gua lihat, apa yang dilakuin tadi, menurut gua Ko Victor itu tulus loh. Sehingga si Amel pun bisa Memang mirip ngerasain, Tulus, maksudnya kan beda ya. memang Oh, mirip. memang mirip Tulus sih, ya. Ya, Nah, karena maksudnya beda ya antara leader yang cuman encourage, "Lu bisa lah, lu bisa." Ya yang kata lu toxic positivity kan, maksudnya ya lu bisa tapi cuman buat kita biar bisa dapet apa ya, ya pokoknya agent jalan, pokoknya ini, apa, lu bisa tuh maksudnya biar running aja gitu partner itu. Tapi gua rasa si Amel pun bisa dapetin dan bisa bener-bener berdampak karena itu tulus ya dari Ko Victor menurut gua, gitu sih. pertanyaan buat Ci Amel dong. Ci Amel, waktu Ko Victor kan lu tahu pasti kan ketika Ko Victor, ngajak lu ketemuan, bikin poin, bisa dibilang saling traktir sama lu gitu loh. Dia tuh pasti mikirin KPI punya buat Ci Amel, dan pasti juga, secara bisnis juga kepikiran secara bisnis grupnya Ko Victor. Nah, tapi pertanyaan buat Ci Amel adalah gini, yang lu rasain ketika Ko Victor ngajakin ketemu itu gimana sih? Ada perasaan, Auranya "Wah, auranya. ini mah buat lu lah, buat Ko Victor aja nih mah," gitu loh. Ada perasaan gitu nggak sih? Nggak ada sih ya. Nah, yang lu rasain gimana, Jadi Ci, kalau boleh tahu? selama kan dari 2012 itu gue nggak langsung ngerjain. Pas gue nggak ngerjain juga komputer kadang-kadang ya berapa lama sekali mungkin nggak tahu 3 bulan apa 4 bulan kadang-kadang suka kontak Mel gimana ya ketemuan yuk ya ketemuan terus kadang-kadang kalau pas lagi gue nggak ngerjain juga komputer yang nanya aja gimana lu keluarga gimana si Arvin gimana terus itu udah berlalu sampai gue married punya anak eh, pas ngelahirin dan punya baby kan nggak ngerjain juga ya pasti aja ada berapa lama sekali kontak dan ngajak makan sih pasti Heeh. ketemu kadang-kadang ketemu di kantor nggak pernah ada apa sih nggak pernah ada perasaan Ini masih merenung, guys. Ini merenung si Amel, Pernah ada perasaan, yo, Ko Victor. tuh. Dalam berarti Ko Victor. Sinyalnya berhenti, Mel. Iya. putus-putus ya Nah, Nah, sedikit tadi Ci, tapi udah lancar lagi. oh ya nggak pernah ada perasaan apa, Ci, tadi, sorry? nggak pernah ada perasaan buat kepentingan kompetitor sih soalnya selalu ditanyanya tentang gua gitu mungkin ya. Wow, keren banget teman-teman. Itulah mungkin menurut gue ya, kalau kita bisa bisa simpulin definisi leader tuh yang begini teman-teman. Kalau kita Hmm. mikir bahwa leader untuk kepentingan API kita, untuk kepentingan eh, LAC, LAB, I think itu bukan hal yang sebenarnya definisi dari seorang leader ya menurut gue ya. Tapi menurut gue dari Wow. gimana sih kita secara tadi yang Daniel bilang ketulusan hati kita untuk membantu partner kita untuk menggali potensinya karena ya hari ini yang menikmatinya bukan cuma Ko Victor ya, tapi Ci Amel juga dengan API yang luar biasa kemarin ya tahun lalu ya dengan lu jadi AAD.
menurut gue yang menikmati juga ya sama-sama win-win solution, menurut gue itu bagus banget tuh. Hmm, iya. Wow, memberi betul Dan ya. kayaknya teman-teman juga udah pada sadar dan udah pada ngeh ya. Yang kita tanyain kan sebetulnya tadi kayak, oh ini proses ini, maksudnya proses breakthrough-nya, maksudnya time frame-nya kayaknya kemarin yang pas ada breakthrough, ada berhasil, tapi ternyata hubungannya itu panjang ya, Bro. Prosesnya panjang. Dan Proses panjang. tadi ada pertanyaan sedikit dari Cisham, apakah ujung-ujungnya ini menyinggung soal Pru? Itu boleh dijawab Ko Victor atau Ci Amel, salah satu atau dua-duanya boleh. Siapa nih? Ko Victor aja kali. Ada, kalau gue gini, kan kita mau bawa orang hidup berkelimpahan ya, maksudnya di Prudential itu orang punya kesempatan tuh. Ya, jadi kalau gue setelah ngobrol sama Amel, gue selalu ingetin, Amel gimana di Prudential, coba lihat cek komisi Amel sekarang dapat berapa. Ya gue inget tuh, Amel tuh kadang nggak ngecek, ya kadang lupa. Ya, banyak tim kita kayak gitu tuh mungkin ya, lupa. Sebenarnya dia nggak kerja juga di Prudential tuh dibayar terus. Jadi gue tiap tahun selalu awal tahun itu rata-rata nge-review. Amel coba liatin Proforce-nya Amel bongkar berapa komisi Amel. Terus coba Amel ingetin tahun lalu ketemu saya berapa kali, terus kok bisa ya dapat komisi gede gitu, padahal ketemu saya jarang. Gue bilang, ya, nah gitu. Ya tapi basically ya itu ya, mungkin karena orangnya kita suka, ya maksudnya kita suka, terus orangnya juga baik, buat kita untuk ketemu itu nggak ada masalah tuh. Tapi kebayang nggak lu kalau ketemu orang nggak suka ya, terus invest bertahun-tahun gitu, kayaknya hoream juga sih jujur. Ya, makanya dari awal menurut gua sih mungkin itu ya salah satu yang pentingnya ya. Kita ngerekrut tuh benar-benar orang yang kita suka gitu. Wow. Itu sih mungkin kalau jawaban dari gua. Oh, terus tadi mau nanya, Cisyam ada nanya tentang poin. Ya, poin ke Amel. Jadi kalau bicara tentang poin itu, saya nggak pernah tetapin mereka poinnya dulu, Ci. Jadi gue biasanya tuh, gue tanya, kira-kira nih, kamu dalam 1 minggu, kamu sanggup berapa poin? Karena menurut saya full time, nggak full time, nggak penting. Yang penting lu kalau nggak full time bisa kayak Krisna Sarah dulu waktu itu, ya bisa 10 poin, penting. Bagus. Cuman ke depan ketika lu membangun bisnis lu nggak bisa, nggak full time, itu kendalanya. Ya, tapi kalau agent sih honestly menurut gua masih bisa sedikit-sedikit lah. Memang kalau lu udah mau bangun bisnis, lu mau rekrut orang, punya impact lebih besar, nah itu nggak gampang pastinya. Nah gitu. Makanya jadi selalu saya tiap minggu sih saya challenge. Coba kamu 1 minggu berapa? Jadi waktu itu kira-kira kan kita tiap pertemuan nih ada beberapa orang. Umpamanya yang pertemuan pertama dulu dikit, paling 2 orang. Yohanes sama waktu itu Yahya. Terus saya challenge, kamu 1 minggu berapa? Dia 5 poin, 5 poin. Yahya 5 poin, Yohanes 5 poin. Dua-duanya dapat. Dapatnya kan juga saya akan tanya dong, gimana 5 poin siapa aja? Sini. Nah udah. Terus kita makan-makan. Nah minggu depannya Amel ikut. Nah ini lucu nih. Jadi waktu Amel ikut, langsung mereka kita kasih tahu Mel, kita pakai poin nih sekarang. Terus Amel bilang, ya udah gua 4 poin atau berapa poin aja. Gue bilang gini, saya fair, kamu kerja poin masing-masing. Contoh Amel 5 poin, Yohanes 5 poin, Yahya 5 poin. Ya. Kalau ternyata nih total kan 15 poin. Ya, total 15 poin. Kamu mesti ingat, kalau kamu ternyata cuma kerjain 4 poin, berarti ada 2 orang teman kamu yang akan nanggung makan-makan saya karena kamu. Ya, sekali lagi saya nggak minta kamu minta langsung 100 poin, nggak usah. Penting kamu tanggung jawab sama apa yang kamu omong. Gitu. Nah, jadi akhirnya waktu itu Amel sekali waktu Amel bilang ya udah yang pas pertemuan kedua ya Mel atau ketiga Amel bilang 5 poin kok. Oke, gabung aja. Tahu-tahu minggu depannya Amel nggak dapat poinnya. Nah, sekali lagi kan orangnya integritas. Amel ngomong apa adanya, kok gue nggak dapet poinnya. Nah, terus yang 2, mereka dapet. Nah, yang 2 itu terus nyindir-nyindir, Mel, nih gara-gara lu nih ya, gue jadi bayarin komputer. Nah, minggu depannya, Amel selalu dapat poin. Karena dia bilang, jadi kalau gue ketemu Selasa, kok kadang hari Sabtu tuh gue tegang, bisi kalau gue nggak dapet poin gue.
teman-teman nanggung akibat gua. Oh. Baik, si Amel baik. Dan kerennya adalah karena poinnya itu kan memang tanggung jawabnya Ci Amel, dan kalau lu mau Betul. bohong juga bisa kan? Bener, bisa. Hmm. Ya dia banyak, gua bilang, oh gua 10 poin kok. Ya silakan aja, dah itu mah urusan kamu sama Tuhan, saya bilang. Ya gua traktir mah nggak ada masalah, ada seneng gua traktir orang juga ya, maksud gua gitu. Wow. Gitu. Ya Ini poin si Siam ada mau nanya? Gue Glenn, mau nanya, boleh. itu maksudnya 15 poin itu apa ya? Seminggu gitu ya, Victor? Kan Iya. 5 poin itu kan 5 orang. Jadi saya Jadi tuh ada agranum sih, jadi saya pakai one card system. Oke. Oh ya udah itu Angkat nanti sistem. aja, aku japri aja takutnya ganggu orang. Tapi yang berikutnya saya pengen nanya, setelah kasih lihat kan ke Amel nih, gimana lu nggak jalanin Prudential, terima komisi. Terus cara ada nggak maksudnya yang Victor katakan untuk ngajak balik gitu ke Amel biasanya kayak gimana gitu? Pengen ada insight masukan. Thank you Victor. Cici mau tanya ke saya atau ke Amel? Enaknya. Bebas sih, bebas. Oke. Gini aja deh, pertanyaan gua buat Ci Amel adalah gimana caranya waktu itu kan lu sempat kerja lagi kan? Lu sempat nggak kerja lagi. Nah, tiba-tiba lu akhirnya memutuskan untuk gua mau kerjain lagi deh Prudential. Itu tuh apa sih membuat lu kayak gitu? Ko Victor ngomong apa dan apa yang Ci Amel ini deh pikirin gitu waktu itu? Nah, Ko Victor sih selalu kalau ketemu udah terakhir pasti bilang, "Semangat Mel!" gitu dia sambil teriak. Oh gitu, Glenn. Semangat Mel! Gitu Mantra, doang. Glenn. Udah gitu ya selalu diajak, ya beberapa lama sekali sih diajak ketemu, terus dibilangin, "Mel nih lagi ada jalan-jalan sini dapat loh Mel," gitu. Jadi gue juga ya sebenarnya pengen sih kok kerjain, cuman gimana nih kayak mentok gitu-gitu aja gitu. Nah kemarin tahun kemarin dengan adanya poin-poin itu, gue lebih ngejarnya jadi ini kali ya, jadi lebih enjoy kali ya. Fokusnya itu ya. Fokusnya jadi ke activity mereka, Ci. Bukan fokus ke hasil. Ya betul, ada buddy-buddy juga. Ya, Ada buddy-buddy. Oh, jadi kalau boleh nanya lagi ke Ci Amel, pokoknya terakhirnya ngajak baliknya semangat gitu ya, nggak bilang yuk kapan balik begitu atau yuk balik yuk gitu enggak ya? Enggak Lebih sih. semangat gitu ya. Enggak sih, tiap ketemu ya gitu aja pokoknya udah makan, udah cerita-cerita dia pasti, "Ayo Mel, semangat Mel!" gitu sih. Oke, thank you. Salut Ko Victor. Ini Ko Victor ini, Congratulations Amel ya. Tinggal menuju ke Ade ya. ini Ko Amin, Victor ini Ci. dia tahu tahu taktiknya sebenarnya perut kenyang itu membuka pikiran tuh langsung. Dimasukin semangat. Wah, langsung jadi semangat. Iya benar. Luar biasa Ko Victor. Dan bener ya, sebenarnya paling bagus itu kalau kita bisa satu tim itu kita punya buddy-buddy yang memang saling dukung gitu. Karena mungkin Iya, bukan betul. cuma nanti Ko Victor doang yang ngomong sama Amel, tapi ada dari Ko Yohanes, satu lagi dari Ko Yahya tadi ya, yang akhirnya ngobrol sama Amel, yang bikin Amel, kita bareng-bareng loh di sini loh, gue nggak sendirian gitu loh. Dan itu yang membuat kayaknya kita bisa saling dukung juga teman-teman. Nice. Mungkin ada lagi dari pertanyaan dari teman-teman buat dua orang luar biasa ini, Ko Victor dan Ci Amel, yang pengen tahu nih. Dari tadi Ci Siam sama kita aja nih yang ngomong nih, jangan yang lain dong. Boleh dong? Boleh langsung tanya dulu. Langsung sebelum aja. kita lanjut lagi. Boleh banget tuh. Atau sambil nunggu juga boleh ya. Nanti kasih reaction yang tanda kayak tadi tuh Ci Siam. Raise hand. Raise hand, betul. Nah ini oke. Tadi penasaran, kalau yang penasaran cara bikin sistem poin itu bagaimana, kita pernah ada nggak ya Ko Victor kelasnya ya? Pernah. Pernah ya? Pernah Pernah di dijelasin. ya? Pernah ada. Siapa namanya? Cindy. Agranum. Pernah di record nggak ya? One card. Kalau pernah di record boleh di share lagi. Boleh di share ya. Iya tuh boleh tuh, jadi Cisiam juga bisa bareng-bareng tuh. Gitu. Nah, sambil nunggu dari Cindy ya, kalau ada boleh langsung ngomong di grup ya, Sin ya. Di grup leader juga boleh. Nanti kita share ke Cisiam pasti kalau ada recordingnya. Nah, kan ngomong-ngomong hari ini kalau kita realize bahwa sekarang tuh ada namanya courage ya, si tema kita di tahun 2022, dan sekarang yang subtemanya adalah declare.
Nah, mungkin gue miss di yang declare ini karena kemarin ini gue lagi ngurusin kelahiran anak bareng sama Daniel juga nih, tapi beda anak by the way. Nah, Iya beda lah, beda, beda. beda. Beda, Maksudnya beda. bareng tuh kita sama-sama baru Nggak punya gua anak sama ya. lu gitu, Ya, enggak. aku sama lu Gitu punya anak sih. ya, Iya. bukan Daniel. Iya. Ya. Nah, eh, dari Ko Victor, apa sih Ko Victor menurut lu declare di dalam Courage ini buat lu ngebangun diri lu sendiri dan tim lu, Ko Victor? Buat gua sih waktu 2019 ya, setelah waktu itu ketemu Cisyam tuh inget, terus Cisyam kasih tahu gue untuk semangat untuk gue mulai lagi dari nol. Ya akhirnya tahun berikutnya 2000 berarti 2000 berapa ya? 2019 ya, berarti 2018 gue ketemu atau 2019 awal gitu. Nah di situ gue berpikir bahwa oh ya udah gue akan bikin apa ya, mungkin waktu itu master plan-nya nih untuk gue ada di Prudential. Ya gue akan balik dulu, gue tahu dulu ritme untuk gue apa ya, jualannya lagi mulai dari nol. Nah itu menurut gue itu kayak seperti apa ya, Tuhan tuh siapin gambarannya tuh Ben. Jadi waktu itu akhirnya gue dapat belajar Algranum itu dari situ, karena gue pengen tahu nih supaya orang tuh kalau mulai lagi gimana ya. Nah akhirnya sekali waktu papa gue waktu itu ke Amerika, gue titip bukunya, jadi gue baca tuh Algranum. Nah beres dari Algranum gue terapin. Oh ya gue pakai, jadi waktu itu mungkin di kantor Legacy ada yang sampai bikin kotak-kotak, bikin kartu, karena menurut gue itu bagus banget, itu bagus banget. Nah, jadi akhirnya setelah dari situ, gue ngerti, oh iya ya, ternyata asuransi itu bisnis yang semuanya itu ada statistiknya. Nah, itu bagusnya asuransi itu. Jadi, lu tuh bukan adu pinter, tapi lu adu rajin. Jadi, kalau hari ini ya, hasil gue nggak sebagus Glenn, nggak sebagus Cisyam, belum sebagus mereka, simple, gue itu bukan lebih nggak pinter, nggak punya ring, nggak. Cuman gue lebih nggak rajin. Kenapa? Karena kalau angka besar itu sekali dua kali, tapi kalau rajin itu lu terus-terusan. Nah, jadi dari situ tuh, mulai dari situ gue akhirnya ada confident, Glenn ya. Oke, gue jualan udah ngerti cycle-nya. Jadi ketika gue ngerti cycle-nya lagi, gue ngulang, gue bisa, nah gue ngerti, oh ya, next time gue tinggal ajarin ke orang nih cycle-nya. Orang tahu nih mulainya dari hal-hal kecil. Salah satu poin paling suka di Algranum, dia bilang ini, the profit is in the relationship. Jadi kita ketemu nasabah, keuntungan kita itu adalah hubungan yang boleh terjalin, bukan closing nggak closing. Nah itu menurut gue itu merubah mindset gue banyak tuh. Nah itu pertama. Nah setelah itu gue mikir next step-nya apa sih? Oh next step-nya gue perlu bangun orang. Karena banyak orang nanya, Vic dulu di Prudential, kamu bisa gini, bisa gitu, bisa gini, bisa gitu. Ya sekali lagi gue bless lah, Tuhan baik dalam hidup gue, pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Ya, dan gue berpikir bahwa ada satu titik ketika gue di Prudential ini semua karena kemurahan Tuhan. Ya, jadi gue berpikir gini nih, banyak orang di luar sana, ada orang-orang seperti gue nih, orang rajin, ya orang mau belajar, tapi nggak punya modal, nggak ada yang mimpin, nggak ada yang kasih contoh, ya pengen punya income 100 juta, nggak punya modal, gimana caranya? Lu kerja sampai muter balik juga belum tentu dapat 100 juta. Ya, lu bangun bisnis pakai modal orang tua juga belum tentu dapat 100 juta. Nah, jadi dari situ gue mikir, oh ya, jadi waktu pas akhirnya 2020 gue declare tuh, gue inget, gue bilang ya, gue berdoa, Tuhan boleh nggak? Ya maksudnya ada satu titik, gue kepikiran untuk punya direct, 20 agency director, ya terus gue setting target, gue doain, sampai hari ini tiap hari gue doain. Nah itu menurut gue proses declare yang satu statement itu tuh ya, mungkin gue bilang, Tuhan boleh, nah kalau Tuhan kasih gue kepercayaan 2029 ada 20 agency director direct, ya gue nggak mikirin grup karena gue pikir gini, direct itu hal yang gue bisa kontrol tuh. Kayak hari-hari ini nih hasil gue belum ada, simple, gue lebih malas dari yang lain. Ya gue mengakui, bukannya gue nggak kasih contoh, tapi gue mengakui. Ini perlu courage ngakuin ini nih. Ya, tapi gue pikir ya, kan ini Prudential maraton. Ya, saya 2029
berhasil di 1 tahun 2021, 2022 bukan artinya 2029 saya akan berhasil, dan sebaliknya gagal di 2001, 2022 bukan artinya 2029 saya gagal. Ya, tapi saya perlu maraton. Makanya saya perlu jaga energi. Saya perlu oke nih. Saya ada 20 agency director, saya perlu maraton. Ada saatnya saya perlu membangun diri. Nah, kayak gitu-gitu kapasitasnya mesti disiapin. Nah, tapi begitu gue declare, gue inget gue ngomong ke Andre, terus habis itu gue sempat declare beberapa kali. Nah, itu jadi lebih terarah kali ya, Glenn. Jadi buat gue tuh ada spiritnya, kalau gue lagi melenceng, diingetin lagi. Kalau gue lagi melenceng, ya sekali lagi. Kita udah ngomong gitu, udah punya yang gitu, tetap aja melenceng mah bolak-balik ya. Ya, tapi diingetin lagi gitu. Nah, itu tuh menurut gua declaration gua yang buat akhirnya gue pikir oh iya ya, kalau ada 20 agency director di direct ya hidup kayaknya seneng tuh. Kayaknya kalau ngeliatin kayak kemarin gue nge-review sama Amel income dapat berapa, happy. Gue ceritain ke Fanny, gue happy banget Amel, terobosan sekali. Terus Amel waktu kapan itu beliin, ya nanti Amel cerita goal yang dia udah tulis. Nah itu happy, buat gue happy. Ya jadi 2029 kalau ada nih ya 20 agency director direct, gue ngobrol, gue punya keluarga baru, 20 agency director, nah itu kan happy ya kayaknya, seneng banget tuh itu. Gitu. Itu sih mungkin, Web. Wow. Jadi perlu perenungan juga sih menurut gua dari di awal ya, menurut gua kenapa Ko Victor bisa comeback ya, bisa dibilang sampai hari ini. Menurut gua walaupun kalau lu bilang malas, kata gua lu nggak malas sama sekali sih kok. Lu lagi menabur aja sih menurut gua. Ya menuanya ya memang waktu orang beda-beda ya. Tapi gue yakin apa yang lu tabur ini menginspirasi dan memberi impact juga sama kita semua loh hari ini. Yang sempat lu lakuin buat gue juga. Menurut gue Ko Victor itu punya power yang bisa dibilang hebat di dalam one on one loh kalau menurut gue ya. Nggak cuman secara komunal aja gitu. Menurut gue komunalnya juga bagus gitu, karena dari dulu gue lihat ini Ko Victor kalau di depan sharing, menurut gue selalu ketawanya udah kemana-mana. Iya, tapi secara one on one-nya tuh gimana lu bisa connect sama orang secara cepat, itu menurut gue the best kok. Dan hari ini lu kemarin lu mikir mau declare tentang 2029 lu punya 20 AD berapa? 29 AD atau 20 agency director 20 AD itu yang direct. declare itu pasti karena perenungan yang deep juga sih sama lu. Jadi I think ya sebelum kita memulai suatu project lah dalam yang maraton tadi ya, kita juga mesti tahu gitu kenapa kita mau lakuin ini, dan apa sih menurut gue passionnya Ko Victor adalah salah satunya adalah people. That's why itu yang nge-fuel, yang jadi bensin buat Ko Victor bisa jalan terus gitu loh. Kebayang nggak sih lu punya agent dari 2012, si Amel kan? Tapi sampai baru sekarang nih Ko Victor menuai si Amel jadi AAD. Ya menurut gue itu nggak mudah loh gitu loh, untuk lu 10 tahun lu keep in contact bareng-bareng, ngajak makan tiap tahun dan ngingetin si Amel, ayo lu pasti bisa, semangat ya kayak gitu ya. Ya kalau gua mungkin ngomong juga mungkin semangat, tapi udah hampa itu loh, udah perasaan udah semangat ya, semangat udah gimana lu deh gitu, tau gak dalam hati gua. Tapi enggak loh, Ko Victor punya passion yang terus sama people gitu, dan gua bilang ini adalah hal yang Ko Victor declare sih menurut gua sekarang ya. Dan Ci Amel, kalau kita belajar dari Ci Amel, hubungan Ci Amel dan Ko Victor secara friends, secara family ya di legacy ini, secara sama-sama nih kita bareng-bareng, apa sih yang lu courage di tahun 2022 ini, apa sih yang menurut Ci Amel yang paling berarti nih, yang Ci Amel juga declare nih di 2022, Ci Amel mau gimana? Boleh di-share dong ke kita, Ci Amel? Di tahun 2022 ini ya kan diajakin bikin goal mungkin ya. Jadi pengalaman dari 2021 lagi diajakin bikin goal sama Ko Victor, saya bilang saya pengen dapat tab kok tengah tahun. Udah gitu Tuhan bukain jalan, terus dapat. Terus declare juga pengen jadi AAD. Begitu aja di AAD kok gue mau beliin si Kristan itu Nintendo Switch juga sama anak gue.
nanti kalau mami jadi AAD, Kristan bisa dapat Nintendo Switch, nanti Prudential yang bayarin gitu. Jadi dia suka kasih semangat, mami AAD gitu. Ya mungkin dari declare itu jadi pede mungkin ya, lebih semangat lah, bukan lebih pede. Dan terus Kak Victor selalu bilang, bisa nggak Mel, lu mah bisa, katanya gitu ya. Jadi buat saya, nah di 2022 ini sih goalnya pengen jadi adik ya, jadi Yes. di gimana? Yes sih. Pengen jadi adik ya, iklannya itu sih ya butuh banyak apa ya, butuh banyak usaha dan butuh banyak perjuangan, tapi ya semoga tercapai. Amin. Pasti tercapai sih. Amin, amin. Yo, kita declare ya buat teman-teman yang punya goals teman-teman di 2022 ya. Kita declare goals kita sama leadernya pastinya nih. Ya. Ya nih, kita perlu banyak belajar pastinya teman-teman, tapi dari hari ini yang udah kita share hari ini, teman-teman kalau boleh ada pertanyaan dari siapa, ada yang mau nanya ke Ko Victor atau ke Ciamel? Mike mungkin kayak udah mau nanya. Boleh. Iya. Langsung di unmute boleh. Oh, tuh udah jadi di spotlight, Mike. Kalau lu nggak nanya, ini Mike, silakan Mike. ngabisin waktu kita, Mike. Jadi silahkan nanya, Mike. Iya, teh bilang, tuh Mike declare. Nah, gue teh lagi ngomong, lagi declare. Terus lu bilang gue mau nanya apa, Mike? Tapi boleh banget tuh kalau ada pertanyaan buat Ko Victor, Ciamel. Ini adalah waktunya untuk kita belajar sih, Mike. Lu mau declare juga boleh, Mike. Itu gue ada nanya Glenn, tapi jadi nggak enak nih gue yang nanya mulu ya. Oh ya, nggak apa-apa. Di role play aja Kalau Ko Mike Victor. dulu nih. Boleh nggak di role play ke Amel mungkin? Maksudnya mungkin inget-inget lagi waktu itu bagaimana caranya ya 101 ke Amelnya sampai Amel kayak ada declare gue tuh pengen AAD, kalau AAD gue mau kasih anak gue apa, karena hot buttonnya kan itu. Kan bukan dari kita nih, tapi ngegali bikin sampai dia mau ngomong gitu bagaimana gitu. Thank you. Boleh. Atau mau jadiin contoh siapa gitu ya, role play gitu ya. Kalau Agent gitu saya ya. sih sebenarnya gini Ci. Jadi saya itu kalau untuk ini ada bikin apa ya, mungkin cukup panjang Ci, tapi kemarin sempat ceritain ke timnya Arya juga panjang sih. Cuman gini, jadi kalau ngobrol itu biasanya saya nanya dulu Amel tahun ini maunya apa. Kalau yang paling simpel kan gitu Ci, mungkin semua orang juga gitu lah ya Ci ya. Terus gue bilang Amel, coba Amel bikin satu goal ngobrol sama Arvin. Ya, Amel bikin satu goal ngobrol sama Arvin. Jadi saya kalau bikin goal itu nggak langsung Ci, karena saya tahu orang bikin goal minggu depannya dia datang itu menurut saya tetap perlu ditanya itu pribadi atau enggak kan. Nah, jadi saya ingat tuh Amel nggak langsung bikin sih. Jadi bikin goal dulu, coba ngobrol sama Arvin tahun ini maunya apa. Jadi saya tanya lagi. Nanti kalau umpamanya dia udah saya tanya lagi, dia biasanya balik dulu Ci. Oh ya, kayaknya saya mau promosi AAD. Standar lah itu Meci ya, standar promosi AAD. Nah, habis itu saya tanya kalau umpamanya untuk Tristan nih apa goalnya, untuk Arvin apa goalnya. Nah, biasanya dia, waktu itu akhirnya dia sampai satu titik tuh Ci, dia nulis tuh waktu itu dia tulis mau beli Nintendo Switch untuk Tristan. Nah, di situ saya tahu, oh ini udah personal gitu, Mbak Ci. Karena kan orang untuk sampai dia nulis tuh ya, Nintendo Switch untuk Tristan, dia pasti akan terngiang-ngiang tuh sepanjang tahun tuh untuk pengen beli Tristan Nintendo Switch gitu. Nah. Jadi tiap kali setelah itu, setiap dia lagi down, saya ingat tuh waktu dia ngejar Korea kan Ci. Jadi 2 bulan terakhir tuh Amel 200 lebih, pokoknya ngejar Korea aja. Asalnya rada ini, terus saya ingat Mel gimana, jadi nggak promosi beliin Tristan Nintendo Switch ya, gitu Ci. Jadi udah lebih gampang. Tapi saya kalau ngomong ada polanya sih enggak sih, ada polanya, ada pertanyaan-pertanyaan khususnya enggak. Tapi biasanya saya ajarin bikin goal. Saya tuh punya goal pribadi kan Ci. Sampai hari ini saya dari yang waktu agent saya ada. Saya bisa share screen nggak? Ntar gue cari ya. Ini boleh buat nunjukin juga ke
teman-teman bahwa saya juga punya goal pribadi dari waktu jadi agent. Bentar, saya cari ya. Sambil lanjut dulu atau ya, gue cari ya. Soalnya ini kepotong. Tapi Boleh ada dari nih. sisi Ciamelnya kali ya. Ciamel sendiri, kenapa sih tiba-tiba langsung kepikiran lo pengen jadi AD, pengen beli Nintendo Switch? Memang gini, lo beli Nintendo Switch sebenarnya lo nggak usah jadi AD menurut gua, bener nggak sih? Ya kan kita juga tahu gitu, Iya, iya. lu bukan orang yang nganggur, lu juga bisa sebenarnya kan. Tapi ketika itu kenapa sih lu berpikir kalau lu jadi AD baru lu mau beli Nintendo Switch? Karena menurut gua Ya. itu adalah courage yang Ciamel lakuin loh. Ini gua harus jadi AD nih baru gua mau beli Nintendo Switch. Nah, boleh dong ceritain dari sisi Ciamel kayak gimana? Ya, jadi di awal tahun tuh diminta Ko Victor yang sekali lagi tadi diceritain bikin goal. Jadi lo pikirin deh Mel sama Arvin katanya pengen apa tahun ini gitu ya. Kalau buat beliin Nintendo Switch anak gue tuh udah beberapa kali bilang, Mami si ini udah punya Nintendo Switch, aku pengen dong gitu. Cuman kan kayaknya nyisihin budget segitu ya nanti dulu lah kata gue, masih ada yang lain gitu. Terus pas dibilangin bikin goal, ya jadi kita bareng-bareng ngobrolin sama Arvin sama si Kristan. Terus Arvin pengennya apa? Pengen waktu itu tuh ada yang tadi bilang ada apa? Tab itu ya. Apa yang punya tab nih? Soalnya gue pas ke nasabah tuh, nasabahnya bilang, "Hah, Amel, tanda tangan pakai curug saya segede gini, katanya di handphone kamu," katanya gitu. Jadi gue pengen beli, pengen dapat nih kok tab kok, gitu. Jadi ya, udah gitu ada beberapa gue lain, terus gue bilang, gue maulah ini kejar tahun ini. Soalnya Ko Victor tuh bilang gini, Mel, tuh kalau jualan tuh 400 sendiri mah gue yakin bisa gitu. Jadi gue jadi ada confident juga. Oh iya bisa kali ya. Gue kejar tahun ini gitu. Jadi lebih ada confident-nya mungkin ya. Dan lu juga setahu gua kan tahun lalu ikutan kelas Kohandoyo ya, Ci ya? Iya, betul. Oh, itu memang keinginan lu sendiri atau gimana tuh? Pas tengah tahun tuh Ko Victor challenge, Mel itu kelas Kohandoyo itu bagus banget katanya, mau nggak lu ikutan? Ikutannya gini aja katanya, lu kalau di challenge apa ya, pokoknya lu kalau nyampe poin ya. Nyampe poin lu itu kan yang kelas Kohandoyo, gue sempat bilang sih kok tapi lumayan ya biayanya, gini aja kalau lu nyampe poin lu tiap bulan itu cicilannya gue yang bayarin gitu. Jadi ya udah gue ikut aja lah. Wow, Luar biasa. keren. Jadi Dan tapi hebatnya Amel bayar dulu loh. Itu hebat menurut gua. Akhirnya Amel bayar dulu. Terus gua ingat tuh akhir tahun gua bilang, Mel, jadi dia udah ambil langkah iman dulu tuh sebenarnya. Jadi gua waktu itu udah bilang, Mel nggak apa-apa sok kalau umpamanya Amel ini, karena menurut gua bagus gitu. Nah itu ke-upgrade juga Amel di Kurasa Kohandoyo, luar biasa lah menurut gua. Nah ini nih Glenn, gua mau share screen sedikit tentang apa goal yang gua punya nih waktu agent. Jadi maksud gua mau ceritain nih kan hari ini juga hadir agent, leader dan semuanya ya. Maksud gue ketika gue 2009 pertama kali mulai juga gue tuh mulai dengan cara yang sama dengan kalian. Ya Andre juga mungkin cara yang sama. Nah kebetulan gue ada dokumentasinya nih. Kelihatan Glenn? Di zoom aja kok. Kurang besar kayaknya. Gimana ya nggak bisa zoom sendiri kali. Nah gitu bener. Nah, kelihatan nggak sih? Ya. Jadi waktu itu gue bikin API gue itu baru 63 juta. Gue itu closing pertama ya teman-temannya 16 case. 16 case itu API gue cuma 63 juta. Kebayang nggak 16 case 63 juta itu berapa Glenn ya? Satu case-nya 400 ribuan ya. Ya, masih ada yang 300 ribu yang syariah. Sampai hari ini loh, nasabah gue 300 ribu syariah tuh nggak tutup polis loh. Masih ada. Ya, terus gue tulis tuh pendapatan akhir April minimal 7,5 per bulan. Pendapatan akhir Agustus. Jadi gue ajarin ke tim gue bilang tuh, lu liatin gue detail. April, Agustus, Desember ada angkanya. Akhir tahun gue itu harusnya bisa 900. Jadi gue ada bulan September itu udah 700-800. 700-an 800 ya.
Nah, cuman di situ akhir tahun gue rada ngerem karena gue mikir oh ada 200 lagi mah pasti dapet. Nah, itu sekali lagi malesnya gitu ya. Ya. Beneran nggak dapet. Pas tahu-tahu teman gue ada yang kelempar ke awal tahun, ada yang medical check up nggak lolos. Wah, sebulan terakhir baru kalang kabut. Nggak sebulan kayaknya. Nah, jadi akhirnya gue tulis tuh. Terus gue tulis Bali buat 2 orang. Akhir bulan April 180 juta. Shanghai Beijing buat 2 orang tercapai di akhir tahun. Ya, dan bisa lebih. Istri bisa santai di rumah. Oh gitu, bisa buat papa mama di surga, dede gue bangga keberadaan. Nah, ini jadi gue tulis nih. Gue kasih gambar Daryl, gue gambar ini gue sama mamah gue nih, terakhir mamah gue sebelum meninggal nih. Waktu gue di Singapura, ini gue sama Fanny waktu nganterin mama gue berobat ke Singapura. Ya, jadi ketika goalnya personal, menurut gue apa ya? Orang tuh ngotot. Ya kayak gue kemarin dengerin sharingnya Mike, gue tahu itu personal. Pasti dia ngotot. Dan itu menurut gue luar biasa. Jadi ya buat kita semua sih pastinya kita perlu menemukan. Setiap tahun tuh perlu menemukan apa yang sangat personal buat kita supaya kita mau ngotot. Gitu. Tapi Dan tadi bagusnya dibagi dicacah-cacah ya. Per Ya. quarter, per berapa lama tuh ada tuh. Jadi Ya, selalu betul. ingat Ya, oh ini ya. detail. Dan yang menurut gua powerfulnya dari apa yang Ko Victor mau itu sebenarnya why-nya bukan buat dirinya dia sendiri, tapi tadi Iya, ada buat anak, betul. ada buat istri ya, yang menurut gue itu powerful sih. Dan menurut gua why itu kalau kita buat diri sendiri kita pasti ada toleransi ya. Misalnya gue Iya, pakai iya betul. income 10 juta misalnya, tiba-tiba udah 5 juta kayaknya cukup juga sih, kayak 5 juta nggak apa-apa, udah cukup lah. Nah, toleransi begitu ya teman-teman. Tapi kalau buat orang lain yang kita sayang kayak tadi tuh, anak gue udah mau Nintendo Switch, Iya, ya setuju. Hmm, gue nggak bisa enggak, gue masih dapat Iya, gitu loh. iya. Nah, itu yang menurut gue powerful. Ketika lu punya goals yang memang why-nya itu ada di orang lain yang lu sayang pastinya, dan ini punya impact buat mereka secara signifikan gitu dalam hidupnya mereka, menurut gue lu akan kerjain ngotot yang tadi yes. Ko Victor bilang. Bukan bukan ya udahlah, ya kalau dapat ya puji Tuhan, kalau enggak ya udah nggak apa-apa, enggak gitu. Tapi lebih gimana caranya gue masih dapat, gimana caranya gue masih dapat. By the way, eee, sebelum sebelum kita tutup nih ya, eee, ini tentang goals juga yang gue waktu itu pernah declare buat gue pribadi gitu. Gue tuh pengen banget, anak gue tuh suka namanya Paddington kan. Kalau lu tahu ya, punya anak-anak tahu Paddington ya, biasa si bear Paddington itu kan. Nah dulu tuh dia lagi suka banget Paddington, terus kita jalan-jalan ke London kan. Nah itu tuh gue cuma nulis tuh satu, jadi gue tuh pengen beliin si Zoe boneka Paddington. Tapi langsung di sananya, di Londonnya kan, di Harrods kan. Glenn online, Glenn. Ya, jelek, gue udah lihat, soalnya gue udah lihat, Jelek. begitu lihat Jangan. semua kata gue Udah ya. kesana. Gue pengen bener-bener ke sana kata gue, gue pengen beliin. Nah, ya Zoe belum bisa ngerti by the way soal hal ini ya, tapi gue nggak tahu kenapa gue pengen banget beliin buat dia, dan gue tulis, gue declare gitu loh, gue tulis. Terus gue pengen beliin si Zoe boneka Paddington, gue pengen ke London buat beliin itu buat dia gitu loh. Dan pemikiran gue cuma satu sih, nggak bisa enggak gitu loh, gue masih dapat gitu. Jadi gue cuman fokus gue di satu tiket doang, Star Club gitu ya. Jadi ya puji Tuhan dapat 3 gitu ya. Nah, nggak pergi, akhirnya nggak pergi, tapi kan dapat duitnya ya. Ya harusnya bisa lah gue beli boneka Paddington 10. Di online sekarang Di barusan. online. Ya, Skipping, Glenn, skipping. Langsung. jelek-jelek ya udahlah nggak apa-apa lah gitu. Yang penting ya udah sampai gitu goals-nya gitu ya. Nah, teman-teman ya, I think yang kita belajar hari ini dari Ko Victor, dari Ci Amel, dan dari pertanyaan-pertanyaan Ci Syam, I think ketika kita mau maksimal dalam hidup ya, kita perlu punya courage, kita perlu declare, kita perlu prepare Iya. apa yang kita mau lakuin sih, kita mau bareng-bareng, mau pakai apa yang itu sih udah banyak banget sebenarnya yang kita bisa lakuin ya. Gimana sih lu mau mulai dari yang paling kecil lah dulu. Think start dari the little steps dulu lah yang lu bisa lakuin hari ini. Yes. Nah, little step pertama di hari ini yang kita bisa lakuin setelah kita mendengar dari Ko Victor dan Ci Amel adalah kita share apa yang kita dapetin di hari ini ke tim kita, ke teman-teman kita, ke buddy-buddy kita. Jadi after ini kita akan ada breakout room, dan di situ Breakout room. teman-teman kita saling share apa yang kita dapetin nih. Itu adalah I think step langkah pribadi kita untuk kita bisa declare apa yang kita dapetin hari ini. Oke, mungkin Ko Victor, Ci Amel, sebelum kita breakout room, ada yang mungkin pesan-pesan buat legacy di Q2 ini?
Ya kalau menurut gue bener yang Glenn bilang ya, ketika kita declare itu yang dukung kita bukan cuma diri sendiri ya Glenn ya, banyak orang di sekitar kita. Saya ingat juga waktu dulu pernah bilang ke Fanny waktu pas kepengen ke New York tuh, awal pergi ke New York 2015, awal tahun bilang, terus dia bilang, aduh gue pengen banget karena gue nggak pernah ke New York. Nah itu satu perkataan yang menurut gue apa ya, memang ketika kerja buat orang lain, ketika kita lakuin yang terbaik buat orang lain, itu tuh energinya jauh lebih kuat tuh. Ya, dan itu mulai dari keberanian kita untuk declare. Jadi kalau hari ini teman-teman 2022 nggak ada kata terlambat, sekali lagi nggak ada kata terlambat. Ya, 2022 masih belum jelas hilalnya katanya Riko ya. Ya, nggak apa-apa. Kalau teman-teman hari ini pikirin, renungin, doain, declare, kasih tahu ke orang yang teman-teman paling sayang, gue mau lakuin ini buat lo. Menurut gue 2022 teman-teman langsung bisa berubah tuh. Ya, bukan declare tapi terus tidur sih pasti. Gitu Glenn. Itu sih. Itu mengigo kok Victor namanya. Mengigo ya. Iya. Kalau tidur tapi ngomong nih ngigo namanya. Yes. Bukan declare. Thank you, Ko Victor. Ciamel, boleh Ciamel? Pesan buat legacy? Ya, kalau yang saya ini ya dari pengalaman buat teman-teman agent, ya teman-teman semua, kalau pas lagi nggak semangat atau semangat, tetap aja harus ketemu sama komunitas leadernya gitu. Jangan mikirin seperti kita lagi kerja, oh kalau lagi malas nggak mau ketemu bos nih gitu. Jadi pas lagi semangat atau nggak semangat, tetap aja ketemu leadernya gitu. Karena saya sempat ngalamin waktu dulu pas diajak Ko Victor ketemu Sasa, aduh kayaknya gue nggak ngapa-ngapain, janganlah nanti si Ko Victor nanya lagi. Jadi sebelum ketemu tuh saya tuh jadi kayak, aduh siapa lagi yang udah gue tawarin, kayak meres otak gitu. Nah terus tapi Ko Victor bilang, gue sih sebenarnya ajakin ketemu teh bukan apa-apa, soalnya kan kita udah seminggu ketemu orang ditolak-tolakin, kita pengen saling nguatin aja hari Selasa. Terus saya jadi lebih oh iya ya gitu ya ternyata gitu. Jadi pas lagi semangat nggak semangat tetap aja ketemu leadernya gitu. Wow, bagus banget si Amel, bagus banget Ko Victor. Thank you. Kita kasih applause teman-teman buat Kasih apresiasi yang terbaik buat Ko Victor dan si Amel. Boleh di-unmute teman-teman. boleh di-unmute. Thank you Ko Victor, thank you Ciamel.